Perkenalkan, nama saya Siti Robiatus Saada, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Prodi Akuntansi, Universitas Dian Nusantara akan menjelaskan mengenai sistem pengendalian manajemen pada organisasi jasa. Di sini saya akan membahas mengenai organisasi jasa secara umum, organisasi jasa profesional, organisasi jasa keuangan, organisasi perawatan kesehatan, dan organisasi nirlaba. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai organisasi jasa secara umum. Sederhananya, merupakan organisasi yang menghasilkan produk jasa yang tidak berwujud, memiliki ciri-ciri khusus yaitu ketiadaan persediaan penyangga, kesulitan dalam mengendalikan kualitas, kemudian padat karya, yang terakhir organisasi multi-unit. Pada awalnya, akuntansi biaya hanya berkembang pada perusahaan manufaktur saja untuk kebutuhan pelaporan keuangan. Namun saat ini, sistem pengendalian manajemen pada organisasi jasa berkembang pesat sama seperti pada perusahaan manufaktur. Selanjutnya adalah organisasi jasa profesional yang merupakan organisasi yang menghasilkan produk jasa khusus atau jasa yang dihasilkan oleh tenaga profesi tertentu. Contohnya, organisasi penelitian dan pengembangan, kantor pengacara, kantor akuntan, kantor konsultan, dan lainnya. Memiliki karakteristik khusus yaitu sasaran profesional, pengukuran input dan output, merupakan perusahaan kecil, dan pemasaran. Sistem pengendalian manajemen pada organisasi jasa profesional yaitu penentuan harga, pusat laba dan penetapan harga transfer. Yang ketiga, perencanaan strategis dan penyusunan anggaran. Keempat, pengendalian operasi. Kelima, pengukuran dan penilaian kerja. Yang ketiga, organisasi jasa keuangan merupakan organisasi yang mengacu pada organisasi atau perusahaan yang menangani pengelolaan dana atau uang. Memiliki karakteristik khusus yaitu aktiva moneter, jangka waktu transisi, imbalan dan risiko, serta teknologi. Sistem pengendalian manajemen pada organisasi jasa keuangan memerlukan sistem kontrol yang digunakan dapat meliputi semua sumber daya manusia, alat teknologi yang digunakan hingga semua organisasi yang memungkinkan untuk proses pengembangan tujuan organisasi. Contoh dari organisasi jasa keuangan yaitu bank komersial, perusahaan asuransi, perusahaan efek atau sekuritas, dan lain-lain. Keempat, organisasi perawatan kesehatan merupakan organisasi yang aktivitas pokoknya melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Contoh organisasi perawatan kesehatan diantaranya rumah sakit, klinik, laboratorium kesehatan, dan lainnya. Memiliki karakteristik khusus yaitu kesulitan dalam masalah sosial, adanya perubahan penyediaan jasa perawatan kesehatan, kemudian pembayaran kepada pihak ketiga. Keempat, profesional, di mana loyalitas mereka biasanya lebih mengarah pada profesi, tidak pada organisasi. Terakhir, pentingnya pengendalian mutu. Dan yang terakhir, organisasi nirlaba atau yang bisa disebut sebagai organisasi non-profit. Contohnya gereja, organisasi politik atau pemerintahan, serikat buruh, dan lain sebagainya. Memiliki karakteristik khusus. Yang pertama, tidak ada ukuran dana. Yang kedua, kontribusi modal, yaitu dalam bentuk bangunan dan sumbangan. Ketiga, pencatatannya menggunakan cara akuntansi dana. Dan yang keempat, aturan. Biasanya diatur dan diawasi oleh Dewan Penyantun. Organisasi nirlaba memiliki sistem pengendalian manajemen sebagai berikut. Yang pertama, penentuan harga pokok yang ditetapkan dengan sistem biaya penuh. Yang kedua, penyusunan anggaran dan perencanaan strategis. Yang ketiga, melakukan operasi dan evaluasi karena tidak adanya cara untuk mengetahui biaya operasional yang optimum.